Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Ya, semoga kita semua tetap diberikan nikmat kesehatan ya sama Allah. Ya, kali ini ibu akan menyampaikan bab 2 diniyah tematik tentang tata cara makan dan minum. Ayo, sebelum kita belajar, mari membaca ta'awuz dan basmalah terlebih dahulu ya. Mencontoh pola makan dan minum Rasulullah SAW. Nah, kenapa kita harus mencontoh Nabi Muhammad? Ya, karena di dalam kehidupan Rasulullah menjadi tauladan bagi semua manusia, termasuk dalam pola makan. Nah, seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, sudah jelas Allah saja menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh paling baik untuk umat manusia. Nah, berikut cara Rasulullah memilih makanan. Yang pertama, makanan harus memenuhi syarat halal dan thayyib. Pada bab 1 kita sudah mempelajari makanan halal dan thayyib. Nah, yang kedua, memperhatikan minum dan cara meminumnya. Jika di video Nusa dan Rara, minum dalam 3 tegukan. Masih ingat kan lagunya? Ya, yang ketiga, makan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Nah, menu makanan Rasulullah. Tadi kita sudah mengetahui nih, Rasul memilih makanan dengan 3 ketentuan yang tadi ya. Nah, sekarang alangkah baiknya kita mengetahui menu makanan apa saja nih yang sering dikonsumsi oleh Rasulullah. Ya, yang pertama ada madu. Nah, madu ini sering banget dikonsumsi oleh Rasulullah, baik itu dicampurkan pada minuman ya, air putih dicampur ke air putih, atau bisa dicampur ke dalam makanan. Ya, Rasul suka banget mengonsumsi madu. Yang kedua ada apa ini? Nah, kalau bulan puasa ini banyak sekali ya di rumah-rumah ya. Nah, ini namanya kurma. Rasul sering mengonsumsi kurma ya, dengan ganjil ya, misalnya makannya 1 butir atau 3 butir atau 5 butir ya, dengan ganjil ya. Kemudian ada cuka dan zaitun. Nah, Rasul sering sekali menggunakan cuka dan zaitun dalam menu makanannya. Kemudian ada susu ya, anak-anak harus sering mengkonsumsi susu. Kenapa? Karena susu bisa memperkuat tulang kalian ya. Rasul juga sering mengkonsumsi susu. Kemudian yang kelima apa? Ayo, ini gambar apa ya? Buah yang berwarna ungu di luar, kemudian merah di dalam. Ya, ini adalah buah tin ya anak-anak. Rasul sering memakan buah tin dan zaitun. Ya, ini buah zaitun yang hijau ya ini. Nah, kalau buah tin ini dia yang luarnya warna ungu dan dalamnya warna merah seperti buah pomegran ya kalau dilihat dari jauh, tapi bukan, ini adalah buah tin. Kemudian ada anggur ya. Bahkan Rasul suka mengkonsumsi anggur yang hitam ini. Nah, ya, atau anggur kering atau kismis ya, Rasul sering sekali memakan anggur. Kemudian ada sayuran. Nah, kenapa di bab pertama tentang makanan halal dan thayyibah ada makanan yang segar ya, ini sayur-sayuran yang segar sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Bahkan Rasul mencontohkan kepada kita untuk memakan sayur ya. Kemudian ada makanan yang sudah jadi nih. Kalau di Arab namanya itu adalah farid atau yaksin ya. Adalah beberapa makanan lain yang disukai Rasul, tetapi beliau tidak memakannya setiap hari. Di antaranya farid, yaitu campuran roti
daging, dan kuah susu ya. Nah, banyak macamnya ya. Nih. Nah, itu tadi beberapa menu makanan Rasulullah. Ya, semoga dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Dan minum jangan berlebihan. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Ya, karena perut kita sangat terbatas ya. Nah, seperti firman Allah nih, Allah tidak suka orang-orang yang minum dan makan berlebihan. Ya, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu. Maka janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, tadi ya, tidak boleh makan dan minum secara berlebihan karena Allah juga melarangnya. Selain itu, jika semua dipenuhi dengan makanan, perutmu ini dipenuhi dengan makanan, nah maka tidak ada tempat lagi untuk minum dan sulit untuk bernapas. Jika sulit untuk menahan diri makan berlebihan, nah, kalian boleh isilah sepertiga perut untuk makanan, kemudian sepertiga lagi untuk minuman, sepertiga lagi untuk bernafas. Ya, jadi jangan semua dipakai untuk makan terus ya, sampai lupa nafas, sampai tidak ada ruang untuk minuman ya. Nah, kemudian nih ada hadis Rasul ya, hadis Nabi, cukuplah bagi manusia untuk mengkonsumsi beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang rusuknya ya. Jadi jangan terlalu berlebihan, makan secukupnya, makanlah secukupnya. Adab makan dan minum dalam Islam. Yang pertama ada adab sebelum makan dan minum ya. Bu, kenapa Bu semua harus diatur dalam Islam? Dari mulai makannya, tidur, terus ke kamar mandi, ya semua diatur. Kenapa? Karena ketika kita umat muslim ya, umat Islam, makan dan minum sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, maka itu akan bernilai ibadah karena sesuai dengan syariat Islam ya. Nah, jadi kita makan pun dinilai ibadah. Nah, sungguh beruntung ya orang-orang muslim. Nah, ini dia adab sebelum makan dan minum. Yang pertama itu mencuci kedua tangan, kemudian membaca basmalah dan doa sebelum makan. Ibu harap kalian sudah hafal ya doa sebelum makan. Nah, kemudian ada yang kedua adab ketika makan dan minum. Ya, ini ketika makannya. Nah, ketika makan kalian harus dengan duduk, tidak sambil berbicara. Kemudian tidak makan dan minum dengan tangan kiri ya, harus dengan tangan kanan. Ya. Kemudian makan dan minum dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Makan tidak boleh berceceran atau ngeremeh ya. Ibu sering lihat di kelas banyak anak-anak yang makan remehnya di mana-mana. Nah, itu tidak baik ya. Oke, kemudian makan secukupnya, jangan berlebihan. Seperti firman Allah tadi, ya jangan makan berlebihan atau melampaui batas, itu tidak diperbolehkan. Kemudian tidak membicarakan hal-hal yang buruk di depan makanan ya. Kemudian mengambil makanan yang dekat terlebih dahulu ya, jangan semua pengen diambil ya, yang jauh-jauh pun diambil dideketin ya, itu tidak boleh. Ketika di meja makan ambil yang lebih dekat darinya ya. Kemudian memulai mengambil makanan dari pinggir ya, pinggir piring. Jadi satu piring itu kamu jangan ngambilnya wah srup ya langsung dari tengah, langsung diacak-acak ya, nggak boleh. Makanya biasakan dari pinggir dulu, ambil nasinya yang dari pinggir piringnya ya. Kemudian tidak boleh mencela makanan, tetapi sunahnya memujinya. Bu, gimana kalau aku nggak suka makanan itu? Ya kan namanya nggak suka Bu, ya nggak apa-apa dong aku mencela makanan. Ya tetap tidak boleh. Apabila Ananda tidak menyukai satu makanan tersebut, maka lebih baik ditinggalkan. Ya seperti Rasulullah juga seperti itu. Ketika Rasul tidak menyukai satu makanan, maka Rasul tidak memakannya.
ya, tanpa mencelanya. Oke. Adab makan dan minum yang ketiga yaitu, nah ini dia ya, adab sesudah makan dan minum ya, yang ketiga. Sesudah makan dan minum kita lebih baik membaca doa dulu ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Siapa yang suka baca doa setelah makan? Ya, jangan lupa sebelum makan kita berdoa, maka sesudahnya pun kita lebih baik berdoa. Setelah berdoa, mencuci tangan ya, jangan biarkan tanganmu tidak dicuci sampai ke bawah sampai tidur ya, tidak boleh ya. Kemudian membersihkan dan mencuci peralatan yang dipakai untuk makan ya. Nah tadi ya, ketiga poin tersebut adalah adab makan dan minum dalam Islam yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa, Bu? Supaya apa? Ya, supaya makan dan minum kita dinilai sebagai ibadah oleh Allah. Ya, mendapat pahala ya kalau ibadah ya. Nah, setelah mempelajari adab makan dan minum dalam Islam, Ibu ada kisah kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo simak kisah tersebut ya. Nah, itu tadi ya sosok Nabi Muhammad yang mengganjal perutnya dengan batu ya. Amanat dari cerita atau kisah tersebut kita dapat ambil ya. Mencontoh sifat tawadu dan kesederhanaan Rasulullah dalam kehidupan.
Nah, sekian pembelajaran pada bab 2 linear tematik. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.